Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Sebaot Bogor mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu Saudara melaksanakan ibadah secara online. Jika Bapak Ibu memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi majelis sektor setempat atau menghubungi kantor majelis jemaat pada setiap hari dan jam kerja yang tertera pada Warta Jemaat Online. Presbiter yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah pada hari kenaikan Yesus Kristus ke surga di GPIB Jemaat Sebaot Bogor. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kita semua diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Omik Kaharudin. 40 hari setelah bangkit, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri kepada para murid-Nya. Ia hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan, saat mereka putus asa menempuh perjalanan, saat mereka bekerja tanpa hasil, dan dalam segala persoalan hidup. Ia hadir untuk merubah sedih menjadi sukacita, merubah putus asa menjadi pengharapan, merubah kegagalan menjadi berhasil, merubah segala hal dan membuatnya indah. Di dalam semua kehadiran dan penampakannya, Tuhan Yesus ingin meyakinkan para murid dan juga kita bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Ia akan menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kita yang percaya kepadanya. Syukur kepada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, menolong, dan memberi damai sejahtera bagi kita. Pada hari ini, hari ke-40 sesudah Paskah, kita semua datang untuk bersujud sembah, merayakan hari Kristus naik ke surga. Ia naik ke surga untuk menerima kembali tahta kemuliaannya sebagai Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Yesus adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Sujud di sini, diam dengan
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Surat 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 membimbing kita dalam ibadah hari ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Tuhan Yesus, kami mengaku segala kesalahan dan dosa kami. Kami tahu bahwa Engkau adalah Raja atas semesta, tetapi kami lalai menyerahkan diri kepadamu, dan enggan hidup kami diperintah oleh-Mu. Kami selalu berpikir dan bertindak menurut keinginan hati. Kami mau agar Tuhan memulihkan keadaan kami sesuai waktu yang kami tentukan. Padahal waktu Tuhan selalu yang terbaik dan terindah bagi kami. Ya Tuhan Yesus, kami mengaku bersalah dan berdosa. Kami merancang banyak hal dalam hidup kami dengan akal dan pikiran kami. Kami mengandalkan kekuatan untuk mewujudkan semua rencana kami. Kami gagal untuk memahami bahwa Engkau telah menentukan masa dan waktu untuk melakukan apa yang telah Tuhan rencanakan bagi hidup kami menurut kuasa-Mu. Ya Yesus, Tuhan dan Raja, kami mengaku bersalah dan berdosa. Kami tidak siap menjadi saksi-Mu. Engkau telah berjanji untuk memberi Roh Kudus agar kami mampu melayani keluar batas-batas gereja dan jemaat kami. Tetapi kami lalai dan mengabaikannya. Kami melayani hanya di lingkungan gereja dan jemaat kami. Padahal ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan kehadiran kami untuk memberi damai sejahtera-Mu. Kami terlalu berpikir dan melihat ke langit dan sangat kurang melihat ke bumi.
Marilah kita berdoa untuk pembacaan firman Allah. Ya Bapa di sorga, kami ingin membaca firman-Mu. Berkatilah firman-Mu supaya jatuh di tanah yang subur, di tanah yang baik. Maka tentulah firman-Mu akan bertumbuh, berbuah, dan berakar yang kuat di dalam hidup kami. Bersabdalah, ya Bapa, kami umat-Mu mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 yang menyatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kesan sebelumnya para murid cenderung sedih ketika Yesus mengatakan bahwa ia akan pergi dari mereka. Maka penulis Lukas mencatat bahwa para murid justru pulang dengan sukacita setelah melihat sendiri peristiwa kenaikan itu. Kalau saat-saat terakhir para murid Yesus masih menginginkan suatu kerajaan dan kekuatan duniawi, maka ketika melihat Yesus naik ke sorga dalam kuasa dan kemuliaannya sendiri, nampaknya mereka menyadari dimensi lain, bahwa Yesus Kristus ingin agar mereka tidak lagi menggantungkan diri dan harapan pada sesuatu yang di atas dunia ini. Dengan kenaikan Yesus ke sorga, mereka harus mengorientasikan diri ke atas, kepada Yesus Kristus yang ilahi, yang akan menolong mereka untuk mengatasi semua tantangan.
tidak lagi mempercayakan diri pada kekuatan duniawi, apapun bentuknya. Dalam menghadapi tantangan, mereka dituntun untuk mencari kekuatan dari sorga, di mana Yesus Kristus yang menang atas maut itu berada. Sebagaimana disaksikan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 dan seterusnya, bahwa Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi anak-anaknya yang percaya kepada Yesus yang naik ke sorga. Menyadari hal ini, para murid pulang dengan sukacita, sebab setelah mengalami peristiwa kenaikan Yesus Kristus, mereka mengetahui bahwa tidak akan ada kuasa apapun yang dapat memisahkan mereka dari kasih Kristus. Seringkali terjadi bahwa dalam menghadapi persoalan dan tantangan kehidupan, orang bertolak dari semacam pembedaan ekstrim atau dikotomi antara yang rohani dan jasmani, antara yang material dan yang spiritual. Hasilnya adalah bahwa semua soal dilihat hanya dalam dimensi material dengan penanganan yang material pula. Dalam pola seperti ini, maka orang berpikir bahwa segala sesuatu mesti dipecahkan hanya dengan mengandalkan orang atau manusia, baik itu kekuatan dan prestasi diri sendiri maupun kekuatan dan prestasi manusia dalam peradaban. Justru peradaban manusia di dunia ini atau di bumi ini mempunyai batasan-batasan hidup. Buktinya apa? Buktinya dinosaurus, hewan raksasa yang kuat itu, toh pada akhirnya mati juga. Demikian manusia. Ketika hal seperti ini terjadi, Bapak Ibu Saudara, maka manusia menggantungkan diri pada kekuatan manusiawi yang rapuh, relatif, dan terbatas. Anak-anak Tuhan, kita, saya dan saudara di rumah, mengandalkan Tuhan dan menggunakan firman Tuhan sebagai penunjuk jalan yang memberikan arah, pedoman, tuntunan kehidupan yang dengannya seluruh kekuatan dan potensi menjadi efektif, tepat guna, tepat sasaran untuk memecahkan masalah yang ada. Seperti pada masa-masa COVID-19 ini, banyak orang yang menderita, mengalami kesulitan ekonomi, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Dalam situasi sulit ini,
gereja-gereja bersatu, saling tolong-menolong, memberikan bantuan atau donasi. Ketika bantuan ini disalurkan, Bapak Ibu Saudara, ketika dana dikucurkan, orang mulai menyadari bahwa gereja bukan hanya lembaga atau instansi yang selama ini diyakini, melainkan juga lembaga kepercayaan yang enggan dihayati. Baik soal kepercayaan maupun soal moral dan tanggung jawab etis akhirnya berakar pada apa yang dikatakan firman. Sebab itu mempercayakan diri kepada Tuhan dan mengikut sertakan Tuhan dalam pergumulan adalah hal vital yang merupakan jaminan, bukan sekedar basa-basi belaka. Dunia tidak akan jatuh ke dalam materialisme kalau saja kasih, sebagaimana yang dikatakan dalam firman, tidak diabaikan. Anak-anak Tuhan menghadapi gejolak kehidupan dengan mengikut sertakan Tuhan. Karena Tuhan yang mengatasi semua pergumulan. Itulah Bapak Ibu Saudara yang membedakan anak-anak Tuhan dari yang lain. Dan itulah yang membuat anak-anak Tuhan masih tetap bisa mengasihi sesamanya, bisa saling tolong-menolong saudara-saudaranya dari kondisi sebagaimana dia ada pada masa-masa yang sulit ini. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dalam posisi memberkati yang tidak pernah berakhir, bahwa Allah akan selalu memperhatikan manusia demi kebaikan orang yang percaya kepadanya dan menjamin seluruh kehidupannya bersama-sama Tuhan yang menjadi tuntunan dan pemelihara hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Yesus, terus berharap kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, dan tetap optimis menjalani kehidupan walaupun orang percaya, walaupun kita tidak selalu berada di jalan yang lurus, tetapi di dalam pembelokan-pembelokan yang panjang dan lama, yang begitu sistematis dan masif sekalipun, satu hal, gereja punya pengharapan ke depan ketika Yesus Kristus dipahami sebagai Tuhan sejarah. Pengharapan ke depan dilakukan secara penuh dan terus-menerus secara bertahap. Oleh karena itu, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah kenaikan yang bersifat sementara, sebab sekali kelak dalam pengharapan iman kita bersama, kita
akan bertemu dengan Yesus, sumber pengharapan di dalam keabadian. Terpuji Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman percaya, baik dengan mulut maupun dengan segenap hati, masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Ya Bapa, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bagian dari pengakuan iman kami sebagai gereja, sebagai persekutuan orang percaya. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus dimuliakan itu berkuasa atas kehidupan dengan segala dinamikanya dan menjadi jaminan bagi setiap orang yang percaya, yang mengandalkan Yesus satu-satunya penolong. Peristiwa kenaikan Yesus ini dirayakan secara sederhana. Di mana-mana mimbar-mimbar gereja masih tertutup, tetapi kuasa firman-Mu terdengar di mana-mana, di rumah-rumah tangga jemaat sampai di ujung-ujung bumi. Berkatilah anggota jemaat GPIB Sebaot di Bogor, di tempat kediaman masing-masing, baik opa, oma, ayah, ibu, anak-anak, cucu,
turun-temurun, agar mereka selalu diberi kuat dan sehat, serta persaudaraan yang rukun. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih menderita sakit. Kiranya mereka tidak berputus asa, bersikap bijak pada masa-masa sulit ini, sabar, menyatukan hati dan pikiran yang jernih, tidak menjadi stres, dan pastilah dalam kondisi seperti itu mereka melihat pintu pertolongan Tuhan yang akan membuat mereka mengalami satu kekuatan yang baru dan pemulihan kesehatannya. Bimbinglah pemimpin bangsa kami agar terus berusaha membawa situasi sulit ini keluar dari wabah COVID-19 yang masih berkepanjangan, dan kami menaruh pengharapan iman kondisi ini akan semakin melandai. Kami berdoa, peliharalah para petugas kesehatan, baik dokter, perawat, para medis yang bekerja keras tanpa mengenal lelah. Lindungi mereka dari segala kuasa sakit penyakit yang mereka hadapi. Kami tidak lupa mendoakan anak-anak dan cucu-cucu kami, baik yang sudah maupun yang sedang menghadapi ujian akhir ataupun ulangan-ulangan umum pada tingkat pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas bahkan umum. Kiranya mereka dapat mengikuti ketentuan yang diatur oleh sekolah masing-masing bersama orang tua. Anak-anak kami dapat menyikapinya secara bijak. Kami mendoakan ya Bapa untuk saudara-saudara kami, yaitu Komisi Inforkom, tim multimedia, petugas-petugas yang menopang ibadah ini. Kami angkat hati kami dan mengucap syukur ya Bapa, bahwa melalui mereka proses ibadah daring atau online ini dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya dan menjadi berkat bagi warga jemaat kami di tempat kediaman masing-masing. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami demi Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan dan kuasa
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengaran nas Alkitab dari Bilangan pasal 18 ayat 28 sampai 29 yang menyatakan, secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersujud menyembah-Mu karena Engkau naik ke surga untuk menjadi Raja yang berkuasa. Berilah kuasa dan kemuliaan-Mu agar kami selalu menyembah-Mu sebagai Raja dan Tuhan kami, serta bersaksi tentang nama-Mu dengan seluruh hidup dan kerja layan kami. Terima dan kuduskan persembahan kami agar dapat berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Warta baca Kamis 21 Mei 2020. Jemaat terkasih, mohon perhatian sejenak. Marilah kita simak bersama Warta baca Kamis 21 Mei 2020 sebagai berikut. 1. Majelis Jemaat GPIB Sebaot Bogor mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mengokohkan iman percaya kita bahwa Dia yang telah naik ke surga akan menjemput kembali anak-anaknya dengan kemuliaannya. 2. Berita Komisi Krisis Center. Tim krisis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat donatur yang telah memberikan sumbangan untuk disalurkan bagi jemaat yang membutuhkan. Berkat Tuhan senantiasa melimpah atas Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. 3. Berita sakit. Beberapa warga jemaat yang sedang sakit dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Mohon dukungan doa untuk kesembuhan jemaat yang sedang sakit. Nama-nama warga jemaat yang sedang sakit dapat dilihat di warta jemaat online.
4. Berita duka cita. Telah kembali kepada Bapa di sorga pada hari Jumat 8 Mei 2020 dalam usia 59 tahun. Ibu Diaken Wanda Sakiman Simau. Majelis Jemaat serta seluruh warga Jemaat GPIB Sebaut Bogor mengucapkan turut berduka cita dengan pengharapan kiranya seluruh keluarga mendapat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. 5. Berita keuangan. Majelis Jemaat GPIB Sebaut Bogor mengucapkan terima kasih atas persembahan ibadah hari Minggu dan persembahan lainnya yang sudah disetorkan ke kantor Majelis Jemaat secara langsung atau ditransfer via bank. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari berikan. Yang keenam, Lokakarya Penyusunan PKA 2020-2021 dilaksanakan tanggal 21 Mei 2020 pukul 13.00 WIB via daring. Mohon perhatian presbiter dan unit misioner. Demikian warta jemaat lengkap dapat diunduh melalui website www.gpibsebautbogor.com. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah kita berdiri. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Yesus naik ke surga Bapa, diselimuti awan yang putih, sebagai Tuhan alam semesta. Yesus terima mahkota Raja, Dia duduk di tahta megah, di dalam kemuliaan surgawi, dan memerintah atas semua yang diberikan oleh Sang Bapa. Murid Yesus bersiap segera terima kuasa yang dijanjikan untuk menjadi saksi baginya ke seluruh penjuru dunia. Kita juga diutus Tuhan untuk menjadi saksi yang nyata di dalam kata juga tindakan, agar Kristus dimuliakan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa